Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia. Di sini saya akan membahas tentang tarekat Syatariah. Dalam pembahasan tarekat Syatariah ini terdapat 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yakni sejarah tarekat Syatariah, yang kedua yakni tokoh tarekat Syatariah, dan yang ketiga yakni doktrin dalam tarekat Syatariah. Untuk pembahasan yang pertama yakni tentang sejarah tarekat Syatariah. Sejarah tarekat Syatariah ini pertama kali muncul pada abad ke-15 Masehi di India. Penamaan tarekat Syatariah ini dinisbahkan kepada perumusnya yakni Abdullah Asy'atar. Tarekat ini telah menduduki posisi penting karena merupakan salah satu thariqat yang besar pengaruhnya di dunia tasawuf, termasuk di negara Indonesia ini. Pada masa Turki Utsmani atau Kerajaan Ottoman, thariqat ini disebut dengan thariqat Bistamiya. Sedangkan di Iran dan Transoknia atau Asia Tengah lebih dikenal dengan thariqat Isyikiyah karena Abu Yazid al-Ishki dianggap sebagai tokoh utamanya. Namun, pengalaman thariqat ini tetap satu dan tidak ada perubahan yang prinsipil. Selanjutnya, yakni thariqat ini telah dibawa dan dikembangkan pula di Indonesia melalui Aceh oleh Syekh Abdul Rauf Singkel. Kemasyhuran Abdul Rauf Singkel tidak hanya terbatas di Aceh saja, tetapi juga berbagai kawasan di Indonesia. Murid-muridnya kemudian menyebarkan thariqat ini di bawahnya, di antaranya Syekh Burhanuddin dari pesantren Ulakan, Sumatera Barat. Nah, di Jawa Barat, thariqat ini juga dikembangkan oleh Syekh Abdul Maki, dan kemudian thariqat ini menyebar ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sulawesi Selatan, thariqat ini juga disebarkan oleh salah seorang tokoh thariqat Syatariah yang cukup terkenal, yakni Syekh Yusuf Ta'ajul Khalwati. Pada pembahasan yang selanjutnya yakni tentang tokoh tarekat Syatariah. Dalam tokoh tarekat Syatariah ini terdapat 2 tokoh, yakni yang pertama Abdullah Asy'atar dan yang kedua yakni Abdul Rauf Singkel. Abdullah Asy'atar menurut sejarah tarekat Syatariah ini dinisbahkan kepada Syekh Abdullah Asy'atar oleh gurunya yakni Muhammad Arif. Informasi mengenai Abdullah Asy'atar ini tidak banyak dijelaskan. Abdullah Asy'atar merupakan keturunan Syihabuddin Suhrawardi. Kemungkinan besar Abdullah Asy'atar ini dilahirkan di salah satu tempat di sekitar Bukhara. Nisbah Asy'atar berasal dari kata satara yang merupakan bentuk pengakuan dari gurunya atas derajat spiritual yang dicapainya. Hal tersebut membuatnya berhak mendapatkan hak dan wewenang sebagai seorang mursyid. Pada tahun 833 Hijriah, Syekh Abdullah Asy'atar ini wafat di Malta sebelah timur Gujarat. Sepeninggal Syekh Abdullah Asy'atar, tarekat Syatariah ini disebarluaskan oleh murid-muridnya. Dan yang kedua yakni Abdul Rauf Singkel. Nah, tarekat Syatariah ini dikembangkan di Indonesia yang dikembangkan oleh salah satu tokoh ini yakni Abdul Rauf Singkel. Nama lengkapnya yakni Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Thumal Fansuri As-Singkili, merupakan seorang Melayu dari Fansur Singkil di wilayah pantai barat laut Aceh. Syekh Abdul Rauf Singkel ini mempelajari tarekat Syatariah di Madinah setelah mendapatkan ijazah. Syekh Abdul Rauf Singkel pulang dari Aceh sekitar tahun 1662 Masehi dan selanjutnya aktif mengajar di Aceh. Pembahasan yang ketiga yakni tentang doktrin tarekat Syatariah. Ajaran yang terdapat dalam tarekat Syatariah ini adalah penganut paham wahdatul wujud, di mana paham ini memiliki kesamaan dengan paham tasawuf Ibnu Arabi. Wahdatul wujud terdiri dari 2 kata, wahdat dan wujud. Wahdat mempunyai arti tunggal dan wujud mempunyai arti ada. Dengan demikian, wahdatul wujud ini berarti kesatuan yang wujud. Wahdatul wujud atau wujudiyah adalah milik paham dari Ibnu Arabi dan ajaran insan kamil milik Al-Jili dengan basis teori tanazul dan tajalli.
Teori-teori produk dua tokoh ini semakin kuat pengaruhnya karena ditopang juga oleh Muhammad Fadlullah Al-Burhanpuri, yakni salah satu tokoh tasawuf kelahiran India. Ia juga mempunyai pengaruh yang tidak kalah pentingnya dibanding Ibnu Arabi dan Al-Jili bagi sufi-sufi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh buku Tuhfa karya Al-Burhanpuri yang masuk dan dipelajari oleh para sufi Indonesia. Kemudian konsep Wahdatul Wujud karya Ibnu Arabi dan Insan Kamil karya Al-Jili berpadu dengan Tuhfa milik Burhanpuri sehingga melahirkan teori martabat wujud. Ajaran selanjutnya yakni lebih dikenal dengan ajaran 7 macam zikir muqaddimah yang disesuaikan dengan 7 macam nafsu pada manusia. 7 macam zikir itu terdiri dari yang pertama zikir tawaf, itu dengan zikir memutar kepala mulai dari bahu kiri sampai ke bahu kanan dengan mengucap la ilaha sambil menahan nafas. Dan yang kedua yakni zikir nafi isbat, yakni zikir dengan la ilaha illa Allah dengan lebih mengeraskan lafaz nafinya, yakni la ilaha ketimbang isbatnya illa Allah yang diucapkan seperti memasukkan suara ke dalam yang empunya Allah. Dan yang ketiga yakni zikir isbat faqat, yakni berzikir dengan illa Allah, illa Allah, illa Allah yang dihujamkan ke dalam hati sanubari. Yang keempat yakni zikir ism al-zat, yakni zikir dengan Allah, Allah, Allah yang dihujamkan ke tengah-tengah dada, tempat bersemayamnya ruh yang menandai adanya hidup dan kehidupan pada manusia. Dan yang kelima yakni zikir taroqi, yakni zikir Allahu, Allahu, zikir Allah diambil dari dalam dada dan hu dimasukkan ke dalam bait al-makmur, kotak markas selalu bersinar oleh cahaya manusia. Dan yang keenam yakni zikir tanazul, yaitu zikir huwa Allah, huwa Allah. Zikir huwa diambil dari kata bait al-makmur dan Allah dimasukkan ke dalam dada. Zikir ini dimasukkan agar seorang salik senantiasa memiliki kesadaran yang tinggi sebagai insan cahaya ilahi. Dan yang terakhir yang ketujuh yakni zikir ism al-ghaib, yakni zikir huwa, huwa, huwa dengan mata dipejamkan dan mulut dikatupkan, kemudian diarahkan tepat ke tengah-tengah dada menuju ke arah ke dalam